Activate gitu ya. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan masuk ke sesi workshop-nya bersama Kak Lukman, tapi aku mau kasih info mengenai bahwa teman-teman yang hari ini hadir, aku akan kasih hadiah free course Udemy by Hackwith buat 4 orang pemenang yang hari ini aktif. Jadi kalau teman-teman hari ini aktif, nanti di akhir acara akan aku umumin siapa yang pemenang gitu. Nah, karena udah cukup rame dan di grup sudah rame banget tidak sabar, jadi mungkin langsung saja kepada Kak Lukman, waktu dan layar aku persilahkan. Oke. Halo, malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, buat Activate yang udah ngasih kesempatan dan waktunya untuk jadi pembicara pada hari ini. Terus nggak nyangka sih, kesan pertamanya nggak nyangka lumayan rame juga ya, ada tiga partisipan. Oke, sebelumnya saya presentasiin dulu kali ya. Oke, jadi, eee kelihatan ya? Ya, jadi kenalin, nama saya Muhammad Lukman Zakaria, biasa dipanggil Lukman. Terus kalau bisa dilihat pendidikan saya sebenarnya bukan, lulusan Computer Science atau Teknik Informatika, tapi saya lulusan dari Universitas Brawijaya, jurusan Bisnis Internasional. Nah, saya lulus tuh November 2016 kemarin. Terus setelah lulus saya sempat kerja 3 tahun di bidang business development, terus ada sampai masanya saya pengen switch career nih jadi software engineer dengan join Hacktivate di Maret 2019, eee sebagai full stack JavaScript developer bootcamp. Dan terus, 6 bulan yang lalu saya juga, join lagi di bootcamp backend Golang, yang tujuannya mungkin sama kayak yang tadi udah disurvei ya, untuk ningkatin, kompetensi, kayak gitu. Nah, jadi ini mungkin singkat cerita aja pengalaman bekerja saya. Jadi lulus dari kuliah, saya kerja di India sebagai Business Development Associate. Terus, saya setelah setahun tinggal di sana, saya balik lagi ke Indonesia sebagai Business Development Consultant, tapi, ini kerjanya remote, beda kontraknya aja, kontraknya dengan US. Terus saya pindah ke Sales Manager di Zomato Media Indonesia, dan terakhir saya bekerja sebagai Asisten Area Sales Manager di PT Unilever Indonesia. Nah, jadi yang kiri ini nih background saya waktu masih kerja di bagian bisnis. Nah, resign dari Unilever, saya pengen switch career nih jadi software engineer. Nah, waktu itu software engineer itu gajinya masih, lumayan banget ya, yang di zaman 2019 dulu gitu. Jadi, saya pengen kayak, kayaknya capek deh, kerja nge-handle klien terus, terus harus selling terus. Pengen deh kerja yang mana saya punya otoritas penuh, kayak ngoding kan enak ya, coding-an bisa atur, tapi kalau, sales itu kan orang-orangnya atau potensial customer-nya nggak bisa diatur. Akhirnya saya ikut Hektiv, terus lulus dari Hektiv, saya landing pekerjaan saya pertama sebagai software engineer itu di, Bareksa Portal Investasi. Terus, sekitar 2 tahun lebih saya bukan dipromosi, ditambahkan kerjaan tambahan untuk menjadi technical lead di project Bareksa Prioritas. Setelah itu saya pindah ke PT Axiatal Digital Service Indonesia sebagai senior front end engineer, dan terus kantornya bangkrut, jadi dia, layoff massal, dan akhirnya saya pindah ke PT Namanya Semesta Teknologi sebagai tech lead dan full stack engineer, dan terakhir saya udah pindah ke, PT Boxap Digital Indonesia atau kardus.co.id. Nah, di sini kalau bisa dilihat project-project saya di sini ada Uppercut, Blibis, sama lukmanzakaria.com yang mana saya men-showcase portofolio yang sudah saya kerjakan. Nah, tapi di project ini di luar, kerjaan utama saya ya. Jadi emang apa, ibaratnya side project lah, kayak gitu. Nah, mungkin, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang nanya-nanya dulu nih, sebelum saya masuk ke lebih teknikal. Sebentar, chat-nya hilang ya. Saya mau lihat dulu chat-nya di mana. Oke. Mungkin ada yang mau nanya-nanya dulu nggak?
sebelum kita masuk ke hal teknikal. Kak, saya izin bertanya. Oh ya, oke. Ya, Kak Lukman, saya ingin bertanya. Tadi kan saya lihat, saya sangat impress ya dengan portfolionya, background pekerjaannya Kak Lukman. Jadi Oh ya. sudah, tapi kalau yang di bidang IT sekitar sudah 50 perusahaan Kak Lukman bekerja. Nah, begini Kak, saya kan habis ini kan, saya kan sudah lulus dari Telkom University dan akan segera memasuki dunia kerja. Hmm. Ya, menurut Kak Lukman, starting point-nya saya sebenarnya tertarik untuk jadi front end developer. Sebenarnya Hmm. starting point-nya menurut Kak Lukman itu harus bagaimana sih? Bagaimana caranya supaya saya bisa landing pekerjaan pertama saya sebagai front end developer? Oke. Oke. Thank you. Panggilnya siapa nih, Dennis atau James? Bebas Kak Denis. Oke, Dennis. Ya, jadi sebenarnya untuk landing pertama dengan kita belum punya background untuk apa? Belum punya background portofolio profesional experience di kantor, yang jelas nomor satu sih portofolio ya. Makanya kalau tadi saya ada lukmanzakaria.com, ini selalu saya update buat nge-showcase project-project yang udah saya kerjakan gitu. Jadi, dan kalau bisa again project di-deploy. Mungkin di level GitHub bisa, tapi lebih baik ketika si user yang mau nge-review kita tuh bisa nyoba-nyoba websitenya, atau mungkin kalau itu di front end enak ya, kita tinggal deploy si websitenya atau aplikasinya. Tapi kalau back end mungkin bisa bikin project open API tentang macam-macam lah, kayak misalnya API tentang anime atau API tentang cuaca dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya untuk yang nomor satu sih portofolio dulu ya, karena saya banyak ketika saya interview itu rata-rata pada bilang, "Saya udah lihat portofolio kamu, saya udah lihat portofolio kamu, saya udah lihat portofolio kamu." Jadi sebagai software engineer wajib portofolio kita itu dicantumin di CV gitu sih. Nah, kedua ya paling networking sih, yang kalau kita mungkin kayak join di kayak mungkin diskusi kayak gini, di mana kita bisa kenalan sesama software engineer yang lain, yang mana nanti mungkin, gue ada opening nih, lu mau join nggak?" Gitu. Terus nanti misalnya ketemu juga, "Gue lagi ada opportunity ini dan match nggak nih sama skill-skill yang kita punya?" Kalau menurut saya sih 2 itu sih yang paling penting, portofolio sama networking sih. Gitu. Jawab nggak? Ini sudah cukup terjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Lanjut, ada lagi satu lagi mungkin sebelum kita mulai ke bahas teknikalnya. Oke, berapa lama ikut Hacktivate? Waktu jadi full stack JavaScript developer bootcamp itu saya 6 bulan. Jadi intinya waktu pas full stack JavaScript developer itu saya hampir DO. Tapi kalau yang di GO bootcamp Golang saya totalnya 4 bulan. Sekarang pakai kode itu rata apa Mas? Oke, kalau kode editor dan AI kebetulan udah dua-duanya pakai. Untuk kode editor saya pakai VS Code dengan pakai Copilot untuk AI-nya gitu. Jadi masih pakai ya GitHub Copilot sama VS Code gitu. Ada lagi? Kita 19.30 mulai kali ya. Oke. Oke, untuk project-nya ada deadline-nya nggak, Kak? Ini boleh di-elaborate nggak, project apa ya? Project final project di Hektif kah? Atau project di ini Rulif? Kalau di yang jelas masing-masing project sih biasanya kalau mau side job atau itu pasti ada deadline-nya sih. Dan kalau di Hacktivate ada deadline-nya, kita disuruh kerjain selama seminggu untuk membuat aplikasi. Untuk yang full stack JavaScript di sana deadline-nya seminggu. Terus kalau yang backend Golang juga seminggu. Tapi kita ada timnya, nggak cuma sendiri kok selama final project di Hacktiv gitu. Oke, sip.
Oke, pertanyaannya kalau gitu, saya tampung dulu, kita lanjut aja ya, masuk ke pembahasan. Oke, jadi di ini kelihatan kan ya share screen-nya? Oke, jadi nah ini, kan di sini juga banyak ada yang belum mungkin, eee, latar belakangnya bukan computer science atau latar belakangnya, belum pernah ngoding sebelumnya. Jadi di sini saya mau ngejelasin sebelum belajar ada 3 hal minimal. Yang pertama, satu mengerti cara mengoperasikan komputer, 2 mengerti cara menginstal aplikasi, dan 3 mengerti cara menggunakan terminal atau command prompt. Tapi yang untuk poin 3 ini nggak perlu expert, karena, ini yang basic-basic aja sih, kayak misalnya pindah folder dan lain-lain, seperti itu. Nah, lanjut. Jadi agendanya yang pertama kita memahami konsep fundamental dalam pemrograman Go, kedua membangun RESTful API dari nol, ketiga melakukan pengujian terhadap API yang dikembangkan, dan keempat menjalankan proyek Go sederhana tanpa menggunakan framework eksternal. Nah, jadi nanti, kebetulan karena saya full stack, jadi nanti kita sekaligus nyambungin sama front end. Jadi nggak cuma ngebahas tentang di bagiannya back-end-nya aja, tapi sekaligus kita nyambungin sampai jadi aplikasi, sampai jadi satu aplikasi, gitu. Nah, yang pertama kita masuk ke poin, fundamental dulu dalam, pemrograman Go. Nah, jadi, sejarah singkat Golang, itu tuh Golang dibuat dari bahasa pemrograman C. Nah, bahasa pemrograman C itu adalah bahasa, kalau nggak salah mother of, programming language, yang mana, eee, Golang ini dirilis sebagai open source pada tahun 2009. Terus, mulai, kenapa maksudnya sorry, ini harusnya next ini. Nah, diciptakan oleh Google pada tahun 2007, dirancang untuk pengembangan perangkat lunak modern, dan Go bertujuan untuk menyederhanakan pemrograman sistem. Jadi, si Golang ini kenapa sih kayak Google ngebuat, kayak, pembahasa pemrograman Go ini, karena kan banyak nih bahasa lain kayak mungkin Java, C++, dan lain-lain. Jadi, tujuan gue untuk, membuat Golang ini untuk menyederhanakan pemrograman sistem. Dan kedua, mungkin biar learning curve-nya lebih gampang dicerna oleh pemula, kayak gitu. Nah, jadi bisa dilihat ini pertama versi-versi Go-nya sampai 2012, jadi yang Go versi pertama. Nah, terus kenapa sih kita harus belajar Golang? Nah, pertama karena dibuat untuk performa dan efisiensi, kedua untuk, mendukung concurrency bawaan secara langsung, ketiga komunitas Go yang berkembang pesat, dan terakhir mendapat dukungan kuat dari Google. Jadi nggak usah takut kalau, bahasa pemrograman ini, bakalan mati nantinya. Mungkin kalau ada yang pernah tahu, ada bahasa pemrograman Pascal, itu udah lumayan jadul dan sekarang udah jarang dipakai. Jadi kayak, Go ini akan terus update karena backing-nya Go, dan juga, trennya sendiri juga naik. Di Indonesia sendiri udah banyak banget startup-startup yang menggunakan Golang, dan juga, eee, Golang sendiri itu mudah untuk dipelajari, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke proses development-nya Golang. Jadi, Golang ini butuh sebuah compiler yang mana nanti akan kita ngebuat suatu file yang namanya main.go yang akan di-run menggunakan Go compiler, dan yang akan menciptakan binary file yang, bisa dieksekut di komputer manapun. Nah, mungkin kalau biar lebih enaknya, kita lanjut ke instalasi Golang dulu. Pertama-tama, coba buka godev, golang.dev. Nah, di sini kita bisa, download si Golang, sebentar. Nah, kalian bisa download Golang berdasarkan operating system yang kalian pakai, bisa Windows, Apple, Apple dengan prosesor Apple Silicon atau Apple Intel, Linux, dan lain-lain kayak gitu. Jadi pastiin dulu sebelum kita mulai, kita download dulu untuk
Go compiler-nya. Setelah itu kalau udah, nah ikutin langkah-langkah instalasi yang sesuai sistem operasi. Kalian tinggal ikutin aja setelah download. Terus kalau udah, kita bisa cek perintahnya apabila Go udah terinstall atau belum. Nah, contohnya saya buka terminal. Di sini saya cek Go version untuk mengecek apakah Golang sudah terinstall atau belum. Nah, di sini saya udah terlihat menggunakan Go version 1.23,4 dengan prosesor ARM64. Nah, oke. Sampai ini kecepatan nggak? Kalau ada kecepatan, kalau kecepatan langsung chat aja ya. Jadi biar saya juga notice gitu. Nah, terus jangan lupa juga untuk mendownload text editor. Text editornya itu macam-macam. Kalau saya sekarang biasanya pakai VS Code. Nah, ini yang mungkin gratisan juga, semua orang bisa pakai. Jadi kalau mau pakai text editor yang lain juga nggak apa-apa. Tapi di sini ya kalau saya nanti akan presentasinya pakai VS Code kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu. Mau dikasih buffer time nggak buat nunggu instalasi? Kalau ada yang lagi proses download, langsung chat aja ya, biar nanti saya notice, biar kita mulai bareng-bareng. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, pertama kita akan membuat sebuah project Go. Nah, jadi di sini kita bisa langsung buka aja di VS Code. Nah, jadi untuk membuka VS Code ini, pastiin kalian bisa nanti buka di terminalnya. Kalau VS Code kalian kosong, kalian tinggal terminal, terus open new terminal, terus cek pastiin Go versionnya sudah terinstall. Ya, versinya bebas, versi Go-nya. Harusnya sih kita nggak bikin Go yang kompleks, sesimpel API aja dan menyambungkannya ke front end. Jadi harusnya versi manapun aman. Tapi jangan sampai kayak mungkin 2007 atau 2009 ya. Kalau bisa 5 tahun ke belakang aman lah kayak gitu. Oke. Jadi, nah sebuah project Go itu disebut namanya modul. Nah, jadi untuk ngeinisialisasi modul, kita perlu ngelakuin yang namanya go mod init terus nama project. Nah, sekarang oke, di sini kita udah cek di file ini. Kita untuk membuat sebuah modul, tadi kan udah ada komennya ya, go mod init terus nama project. Nama projectnya bebas, bisa kalian namain apa aja, tapi di sini saya coba bikin namanya project learning, simple API. Nah, oke, pastiin ketika kalian ngebuat ngelakuin go mod init dan nama project, akan tercipta modul Golang yang isinya kayak gini. Jadi kalau kalian lihat di file Explorer, kalau yang Windows atau di Finder, akan kebuat satu file namanya gomod gitu. Nah, gomod ini apa? Gomod ini adalah modul apa saja yang akan digunakan di dalam project ini atau modul ini, kayak gitu. Oke, kalau udah, kita bisa lanjut ke apa namanya? Membuat project Go simple kita pertama buat file Go utama. Oke, jadi biasanya file Go yang index itu namanya adalah main.go. Nah, di sini atau kalian juga bisa buka di dokumentasinya Golang sendiri. Nah, coba kita buka ke dokumentasi docs, user manual, tutorial getting started. Oke, nah di sini kan ada kan ya, paste the following code into HelloGo and save the file. Oke,
Jadi kalian tinggal kopas aja komen tadi dari dokumentasi Golang ke sini, gitu. Nah, di sini kenapa ini package main, ini menentukan bahwa ini adalah termasuk kategori package yang namanya main. Nah, untuk sebentar, kita buka ininya dulu. Oke. Nah, kalau udah, untuk menjalankan yang sesuai saya tadi udah jelasin. Nah, Golang ini kan kita sekarang udah nginstal compilernya nih. Terus dia harus nge-produce binary filenya. Berarti kita tinggal ngejalanin go run build. Go build. Nah, go build ini tujuannya adalah ngebentuk semua codingan yang udah kita lakukan menjadi sebuah binary file. Kalau kita buka, dia akan berbentuk seperti ini, simple API. Kalau di Mac biasanya formatnya akan menjadi exec. Kalau di Windows biasanya .exe gitu. Nah, ketika udah kita lakuin build dan binary filenya kita coba, kita execute, dia akan kebentuk hello world kayak gitu. Berdasarkan yang udah kita tulis. Nah, jadi semua project-project Golang pada umumnya akan di build kemudian nanti akan di-execute oleh komputer yang menggunakan. Kayak gitu sih. Nah, di sini mungkin saya jelasin dulu satu-satu import FMT itu apa. FMT ini adalah package untuk mengeluarkan data di terminal. Mungkin bisa cek di sini FMT Golang. Nah, FMT adalah package untuk mengimplement bla bla bla. Pokoknya intinya ketika kita ingin mengeluarkan sesuatu di terminal itu dengan menggunakan FMT seperti itu. Nah, jadi itu untuk project Go kita yang pertama Hello World, namanya simple API. Tapi kebayang nggak kalau misalnya kita tuh ngoding terus harus build baru terus kita execute buat ngelihat codingannya. Jadi berkali-kali coba dulu build lagi. Kan capek ya kita di setiap proses kita harus ngelakuin build dulu. Nah, di Golang itu ada fitur yang bisa kita jalanin dengan go run terus nama filenya main.go. Nah, dia langsung kelihatan di sini hello world. Jadi di sini adalah dia mengeksekut go-nya tanpa harus nge-build lagi gitu. Jadi kalau misalnya file ini saya delete yang simple API-nya tadi, yang hasil build-nya, dia akan tetap jalan gitu. Sorry. Go run main.go. Nah, dia akan tetap jalan. Jadi ini adalah kayak semacam fitur dari Golang yang dibuat untuk memudahkan para software engineer supaya dia nggak perlu nge-build lagi. Jadi tinggal jalanin aja goran main.go. Nah, ini sih buat simple pertama project kita. Dan kalian kalau setiap melakukan mempelajari bahasa pemrograman, pasti project yang pertama kali dibuat adalah Hello World. Mungkin kalau ada yang familiar ya, kayak gitu. Nah, kita lanjut. Ini yang proses development Golang yang tadi, yang saya udah mention. Oke, sekarang sebelum kita ngelakuin ngebuat RESTful API dari dari Golang, perlu kita untuk mengetahui Go fundamentalnya dulu. Nah, di sini ada banyak banget, ada tipe data, ada variabel, data type. Ini harusnya dia masuk bagian dari sini. Terus ada konstan, operator, conditions, looping, dan lain-lain. Nah, waktu saya join Hacktiv, itu saya dapat akses ke kode.id. Ini karena ngebahas Golang, saya coba pakai yang kelas Golang aja ya. Nah, ini kan ada fase 1, 2, 3 yang udah saya lewatin.
Kita balik ke fase 0. Oke, sorry, kayaknya dia di fase 1. Fase 0 itu fase penyetaraan. Oke, kita fase 1. Sorry, tadi ada go build, no go files in terminal. Kalau no go files, itu pastiin udah go mode init dulu ya. Kalau dia nggak di init, dia nggak kebentuk sih buat binary filenya. Nah, kita oh sudah. Oke, mungkin nanti untuk kita bisa ini aja ya, di luar sesi ini kita bakal diskusi bareng gitu. Oke, lanjut, ini jadi waktu saya ikut aktif di bootcamp Golang, ada fundamental Go programming-nya, terus ada ini yang pertama dimulai dari variabel, terus dari apa namanya, ada data tipe data tuh ada yang dia berbentuk angka, ada yang berbentuk huruf atau string, terus ada konstan atau operator, bedanya apa, kenapa kita pakai konstan nggak pakai operator, dan lain-lain. Ini tuh banyak banget jujur, dan bakalan lama banget sih kalau dijelasin kayak Go fundamentalnya sendiri. Jadi saran saya kalau mau explore, yang pasti utamain untuk nge-explore ini dulu karena ini merupakan fundamentalnya. Karena ketika kita memulai ngebuat API, biasanya itu menggunakan framework, mau Echo atau Gin dan lain-lain, itu konsep ini tuh udah harus dipahami dulu gitu. Jadi kita nggak kerja by framework aja, tapi kita juga punya logika pemrograman yang udah mumpuni lah gitu. Mungkin ini Go fundamental buat singkat aja. Saya jelasin dulu. Contohnya kita pakai variabel. Oke, kita pakai project yang tadi. Nah, terus apa sih variabel itu adalah variabel. Jadi kayak ada suatu gimana ya jelasin deh. Gini deh, coba saya bentuk. Saya inisialisasi. Jadi variabel umur dengan yang bertipe data integer sama dengan umur saya sekarang 33. Nah, ini ketika terus kalau kedua saya mau tambah var tahun sama juga integer juga saya tambahin 1. Nah, di sini ini kita ubah yang mau kita print terminal, katakanlah kalau semua nama saya Lukman, terus umur saya adalah umur, oke, nomor saya ada umur, ditambah, ini saya buat lagi, ditambah tahun, akan menjadi umur plus tahun. Nah, jadi ini mungkin biar lebih enak ya saya gedein juga. Oke, ini close dulu. Oke, ini kalau kurang jelas kabarin aja ya. Nah, jadi ini yang saya lakuin adalah melakukan pemrograman dengan inputan umur dan inputan tahun yang akan di-return di konsol. Konsol itu maksudnya terminal. Jadi kalau saya lakuin lagi, Go, ini saya ngelakuinnya pakai Goran aja ya, karena kayak harus nge-build terus execute. Jadi Goran main.go. Oke, halo semua, nama saya Lukman. Umur saya adalah 33 dari variabel yang udah saya buat, ditambah 1 tahun akan menjadi 34. 34 itu dari mana? Umur plus tahun. Nah, ini adalah tipe data integer. Ada juga tipe data float. Jadi integer itu yang tanpa koma, misalnya saya bikin 33,3. Ini akan error nih. Cannot use untyped constant. Jadi tipe datanya harus dirubah jadi float. Float 32 atau 64. Nah, nanti akan dijelasin dia beda di jumlah desimalnya kayak gitu. Nah, terus misalnya ini saya rubah lagi, saya tambahin deh
variabel namanya yang isinya ada tipe data namanya string, yang isinya itu adalah karakter. Ini saya ganti jadi nama, terus Lukman. Nah, si Lukmannya ini mau saya ubah-ubah nih. Berarti saya lakuin ini, ubah yang tadinya saya ubah yang tadinya pakai nama yang tadinya pakai kita tulis di terminal, tapi kita ubah jadi pakai variabel gitu. Terus kayak coba saya lakuin lagi, go run main.go. Oh ya, jangan lupa setiap kita ngelakuin perubahan itu di-save dulu. Kalau enggak, dia nggak akan ke-save. Nah, kalau di kondisi saya sendiri, saya pakai auto save. Jadi nggak perlu repot-repot nge-save duluan gitu. Nah, jadi kalau kita go run main.go, nah, halo semua, nama saya Lukman, umur saya bla 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 kayak gitu. Nah, gimana kalau variabelnya diganti? Oke, kita coba namanya jadi Oki. Halo semua, nama saya Oki, umur saya adalah ini typo 33 ditambah 1 tahun menjadi 34. Nah, gitu sih. Ini kan konsep-konsep fundamental ya. Tadi kita udah nge-cover variabel, tipe data. Terus belum lagi ada kondisi, terus ada looping, function, pointer, dan lain-lain. Ini tuh banyak banget. Jadi sebelum kita mau masuk ke membuat API, kalau bisa pahami dulu untuk fundamentalnya. Nah, makanya mungkin di Hektif juga fundamental Go ini masuk di fase 1 karena fase 2, fase 3 tuh udah mulai yang advance gitu. Fase 0 itu penyetaraan, fase 1 udah mulai start di bootcamp-nya. Kenapa mungkin fundamentalnya nggak diajarin di fase 0 gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke buat REST API. Mungkin 3 menit ya, saya kasih waktu 3 menit. Ini topiknya masih yang bahas-bahas fundamental Go-nya dulu ya. Jangan lupa juga sambil kita nunggu yang mau nanya, di-download juga VS Code atau kode editor lainnya dan juga Go compiler-nya supaya setelah ini kita bisa bareng-bareng ngebuat REST API-nya gitu. Apa yang terjadi saat Go build? Oke, jadi Golang ini dia nge-compile semua codingan yang udah dibuat, dia akan langsung nge-compile menjadi bentuk binary dalam bentuk bahasa native-nya si komputer. Nah, jadi kalau misalnya ini saya go build, dia akan kebuka kan simple API. Nah, this file is not displayed under text editor because it is either binary or uses unsupported text encoding. Kalau kita coba buka, bisa nggak ya? Nah, dia ini isinya adalah data-data binary. Kenapa performance Go itu cepat? Karena dia tuh pakai langsung bahasa mesinnya gitu, tanpa sebuah compiler. Misalnya kalau kita pakai Node.js, kita harus pakai runtime-nya si Node.js untuk nge-compile semua codingan kita dan dijalanin di Node.js-nya yang related-nya. Tapi kalau Golang kita bisa bentuk jadi sistem binary yang mana tanpa perantara untuk supaya mesin ngerti apa yang kita tulis. Nah, makanya dia performanya lebih kencang gitu sih. Itu harusnya kenapa apa yang terjadi saat Go build ya. Ini isinya binary gitu. Kak, mau nanya Kak, kalau semisalnya tadi kita pakai go build itu hanya dilakukan sekali di awal yang seperti Kak Lukman tadi Oke. implementasikan atau gimana Kak? Oke. Setiap kita go build bedanya, jadi ketika misalnya saya ubah nih jadi Oki, terus ganti namanya jadi Lala. Nah, ini kita harus go build lagi. Karena yang udah kita build masih ngerepresentasiin data yang lama. Contohnya gini, coba saya go build ya, namanya Lala. Terus kita execute. Oke, nama semuanya Lala. Tapi ketika kita ngelakuin misalnya ini kita ganti namanya Budi, terus kita nggak go build ya.
kita pakai, ini udah saya save, kita go run main.go aja. Namanya udah berubah kan, Budi. Tapi kalau kita misalnya coba execute, dia akan masih ke refer yang lama, lalala. Jadi pastiin ketika kita mau udah jadi file binary-nya, pastiin kita nge-save, nge-build lagi ulang karena dia cuma sekali proses gitu. Gitu sih. Oke, ini juga giver FMT itu echo ya, kalau di PHP dia kayak echo, benar. Kak, kalau variabel pakai bintang-bintang cara kerjanya gimana? Oke, itu masuk ke struct itu agak, jadi ada yang namanya pointer, dia yang akan ngarahin ke RAM. Mungkin di next discussion ya, atau nanti abis ini saya coba bantu karena itu lumayan advance sih, gitu. Oke, downloadnya itu pertama download Go. Jadi coba download Go-nya ini, pilih operating systemnya yang kalian pakai, terus jangan lupa install juga code editornya. Kalau saya pakainya VS Code. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi ke REST API. Nah, ini udah mulai, mana tadi ya PPT ya? Oke. Nah, pastiin dulu, ingetin lagi, kuasain dulu Go fundamentalnya sebelum kita masuk ke yang lebih advance. Nah, membangun REST API dari nol. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu API itu apa sih. Terus ketika kita udah tahu, kita bisa menentukan API endpoint yang dibutuhkan. Nah, nanti juga kita perlu mengimplementasikan routing juga nih di setiap endpoint karena API ini ada macam-macam metode, ada post, put, delete, dan lain-lain gitu. Dan mengolah data dengan database atau mock data. Oke, jadi kasarnya API itu ya, API itu sebentar, bahasa simpelnya tuh, jadi kayak bayangin kita pergi ke restoran dan kita adalah penggunanya gitu. Nah, dapur yang ngebuat makanannya, nyajin, mempersiapkan mananya itu adalah server gitu. Terus dan pelayan restoran adalah API-nya. Jadi API ini adalah penyambung antara server yang mana di sana terdapat data ke si penggunanya, atau di sini konteksnya bisa HP atau website. Mungkin biar lebih enak coba penjelasan bakunya ya. Kalau di waktu itu diajarin di fase 2, oke, jadi API introduction. Nah, jadi kayak gini nih. Ini adalah komputer yang kalian pakai. Misalnya kalian mengakses suatu website. Nah, website sampai ke user yang pakai itu adalah ranahnya front end. Nah, terus si komputer ini connect ke internet nih dengan menggunakan API. Connect ke internet, dan internet akan terhubung ke API yang mana web server dan yang di sini ada isinya database, pengolahan data dan lain itu ranahnya backend. Nah, jadi API ini adalah sebuah penyambung antara front end dan back end, dan juga kalau di dalam konteks kita pengguna aplikasi, dia tuh penghubung aja gitu. Kayak misalnya Tokopedia, kita buka. Nah, si Tokopedia ini adalah aplikasi interface-nya lah. Aplikasi interface-nya atau ranahnya front end. Front end yang akan ngesetting ini bentuknya kayak gini, ini bentuknya kayak gini, ini bentuknya kayak gini. Nah, datanya dari mana? Kita bisa coba ke network. Kalau kita refresh, di sini banyak nih proses-proses di belakangnya. Kayak contohnya, di sini ada ini contohnya ada aset-asetnya, terus ini misalnya ada list dan lain-lain. Nah, ini semua tuh terhubung dengan API yang disambungkan ke front end-nya Tokopedia gitu, dan akhirnya jadilah sebuah aplikasi utuh. Jadi nggak cuma tampilan ini aja, tapi kita nggak bisa nyimpen apa-apa. Di belakang itu ada yang ngeset yang ditampilin apa aja, terus yang
ini harga yang masuk promo mana aja. Jadi itu biasanya diatur di back end, dan front end hanya menampilkan tampilannya seperti itu. Itu sih. Itu untuk penjelasan tentang API-nya. Nah, terus nanti setelah kita membangun REST API dari nol, kita juga akan melakukan testing terhadap API yang dikembangkan. Di sini ada satu lagi berarti yang perlu di-download, itu adalah Postman. Nah, Postman ini biasanya alat testing yang dipakai oleh backend developer. Karena ketika dia udah buat API, dia mau tes dulu nih sebelum API-nya jadi, dan kita kasih ke front end buat nih API-nya udah jadi, front end coba dong pakai API yang udah saya buat gitu. Jadi ini buat alat testingnya, dan front end juga bisa pakai ini dokumentasi terhadap API yang udah dibuat kayak gitu. Oke, terus nanti kita testing juga fungsionalitas API-nya, terus memastikan respon API itu benar, karena kalau kalian tahu ada kadang website under maintenance itu bisa jadi entah kena validasi atau inputannya salah dan lain-lain kayak gitu. Nah, lanjut kita akan menjalankan project Go sederhana. Nah, jadi nanti di sini ini coba saya share. Jadi kalian bisa pakai repository ini, yang mana nanti di sini ada file front end. Yang file front end-nya nggak usah kalian ubah sama sekali, karena kalau kita buat API terus kita pakai buat front end-nya juga bakal makan waktu. Jadi di sini saya ada contoh file ready to use deh gitu. Jadi kita cuma fokus ke buat API-nya aja. Nah, oke. Udah siap semuanya mungkin? Udah bisa clone reponya. Kita langsung lanjut aja ya. Jadi ini file main.go-nya saya ubah dulu ke hello world. Oke, pastiin juga package-nya dirubah karena dia itu cuma bisa satu main. Nah, tapi kita akan buat file baru, yaitu kalian tinggal klik aja add file main.go. Nah, seperti biasa kita pakai yang dokumentasi tadi. Untuk mulai project Golang, kita pakai yang package main. Ini kenapa ada error? Oh ya. Jadi kita bisa lihat package hello world main.go expected package hello world. Oke. Ini kalau gitu ini gua hapus dulu aja. Dah. Oke, lanjut ke package main. Ini bisa kita abaikan dulu. Jadi kita mulai dari scratch untuk ngebuat API-nya. Nah, sebelum kita mau ngebuat API, tadi kan udah saya bahas ya. Kita harus menentukan endpoint apa yang mau dibuat. Jadi di sini saya ngebuat project yang namanya data mahasiswa lah gitu. Data mahasiswa. Jadi aplikasi backend ini kalau kita ngebuat project data mahasiswa, apa aja nih yang kita butuhkan? Pasti pertama adalah endpoint untuk get semua data mahasiswa. Nah, terus endpoint kedua apa? Oke, ini kita pakai aja. Ini Copilot-nya jalan. Jadi kita lanjut pakai ini. Oke. Terus kedua itu ada kita ngebuat post data mahasiswa. Post itu apa? Itu intinya adalah menambahkan data baru menambahkan data mahasiswa baru. Nah, put itu apa? Jadi
kita perlu mengupdate juga, mengupdate data mahasiswa, dan terakhir delete itu adalah menghapus data mahasiswa. Ya, benar, CRUD. Jadi CRUD ini makanannya orang-orang backend. Jadi mungkin kalau kita search aja CRUD in backend itu apa? Nah, ada create, read, update, dan delete. Jadi ketika kita misalnya nih, kita pakai Tokopedia lagi deh. Pertama, CRUD-nya apa aja? Oke, kalau saya sebagai seller nambahin barang-barangnya nih. Oke, udah ditambahin barang-barang, kita perlu juga ngeget list barang-barang yang udah kita daftarin. Nah, ini pakai endpoint get nih, get list semua list. Nah, terus, oh ini produknya salah nih, saya pengen ganti namanya. Oke, kita bisa ngelakuin put itu nama metodenya. Terus ini untuk mengupdate si data ininya nih, data si itemnya. Terus kalau delete, oke, let's say, oh ini barangnya udah expired nih, kita delete aja. Nah, kita bisa pakai metode delete untuk produk-produk yang mau kita delete gitu sih. Nah, jadi kalau si user cuma taunya ngeklik, tapi di balik itu sebenarnya ada proses CRUD tadi yang dilakuin oleh backend. Nah, kita lanjut sekarang. Pertama-tama berarti kita perlu ngelakuin kita fokus ke get semua data mahasiswa dulu. Oke, di bahasa Golang beda dengan JavaScript, dia itu perlu yang namanya struct atau kontrak sebuah variabel. Jadi variabel itu kalau di JavaScript mungkin suatu variabel nggak perlu bisa menjadi string, bisa menjadi integer, float, dan lain-lain. Tapi kalau untuk Go dia lumayan strict. Makanya tadi kayak variabel integer namanya apa. Dan ketika dikasih variabel yang lain dia akan terjadi error. Gitu. Oke, pertama kita buat dulu struct-nya mahasiswa. Oke, struct-nya mahasiswa. Nah, di sini pertama katakanlah ini belakangan dulu. Oke, jadi tolong kita ngebuat sebuah nama mahasiswa yang isinya ada nama alamat, sama coba di sini ganti nama dan alamat aja kali ya. Nama, alamat, sama email deh. Oke, jadi ini kita ngebuat pembukuan untuk mahasiswa yang terdaftar. Nah, di sini saya cuma buat nggak pakai database ya, karena ini bakal makan waktu lama lagi. Jadi saya pakai data dummy, tapi tetap nanti ini semua bisa dipakai buat CRUD-nya. Jadi untuk koneksikan dengan database nanti bisa dieksplor lagi ya. Oke, jadi saya coba variabel list mahasiswa yang isinya adalah kumpulan dari mahasiswa. Oke, di sini enak banget ya ada Copilot, ini jadi bisa langsung kebantu banget. Oke, ini kurang koma. Kalian bisa buat data dummy-nya aja, list mahasiswanya. Ini mahasiswa, oke, ini kurang sama dengan. Dan ini ya, koma. Oke, jadi di sini katakanlah Budi Jakarta, emailnya saya coba buat dummy dulu, Budi @mail.com. Terus ada siti@mail.com. Terus ada andi@mail.com. Oke. Nah, ini kita udah punya datanya nih. Bayangin mahasiswa ini adalah database yang sudah terkoneksi, tapi di sini kita pakainya variabel dan ini datanya yang sudah ada atau sudah eksis sekarang ini. Nah, sekarang kita fokus ke mana nih? Oke, kita harus fokus ke get semua mahasiswa dulu. Jadi kita buat dulu sebuah function
namanya get mahasiswa yang akan mereturn banyak mahasiswa, return list mahasiswa. Oke, di sini karena kita pakai API yang mana ada apa namanya proses HTTP dan di belakangnya, jadi kita nggak bisa langsung return. Jadi kalau di Golang itu kita pakai package yang namanya HTTP. Nah, jadi kelihatan di sini kita udah import package ya. Di sini kita bisa langsung coba http://responsewriter, request. Nah, ini apa? Kalau kalian mungkin pernah bikin API sama di API di bahasa pemrograman lain, di sini adalah proses request sama responsnya kayak gitu. Oke, di sini coba kita white header. Oke, dia langsung dibikinin application JSON. Terus langsung kita JSON dot new encoder and dot encode list mahasiswa. Nah, ini apa sih maksudnya dari codingan ini? Jadi dia akan mereturn ketika API ini diakses, dia akan mereturn sebuah JSON atau bentuk file JSON. Coba di sini ada error. Kenapa ini? Missing return. Oh, oke. Ini kita nggak perlu pakai ini karena kita pakai API ya. Jadi nggak perlu returnnya. Tapi kalau function di Golang pada umumnya kalian perlu mereturn sesuatu gitu. Nah, lanjut. Sekarang kan kita udah nih. Ini function get mahasiswa dari yang list mahasiswa ini. Terus function apa yang dipakai ketika kita ingin mengakses API ini? Nah, kita bisa sama pakai package http://handle function. Dan jangan lupa di sini kita pakai juga endpoint-nya. Di sini kan tadi saya udah kasih tahu ya, menentukan endpoint API yang dibutuhkan. Karena di sini kita pakai endpoint mahasiswa, coba saya bikin mahasiswa. Terus di sini kita get, kita pakai ini dulu, ini baru endpoint-nya. Func. Di sini ada yang akan switch method http method get mahasiswa. Oke, kalau yang pernah tahu itu kita langsung default aja. Default. Oke. Dan jangan lupa si ini juga kita jalanin di port. Kalau kecepatan bilang ya. Oke. Coba gue cek ini dulu deh sebentar. Oke. Ini kita udah kebentuk endpoint-nya. Kita pakai Goran aja karena agak capek buat nge-build ulang. Sama jangan lupa juga siapin dulu Postman-nya. Di sini berarti, oke, saya jelasin dulu yang tadi udah saya lakukan ya. Jadi pertama, kita akan ngebuat sebuah program dengan root/mahasiswa yang mana dia akan ngecek nih metodenya apa nih. Kalau dia metodenya get, panggil get mahasiswa. Mahasiswa kita ke atas nih, dia akan nge-return list mahasiswa. Nah, nangkep nggak sampai sini? Oke, kita coba jalanin dulu ya. Go run main.go. Oke, kita bisa akses si ini dari yang kita pakai. Oh ya, by the way, Go itu by default dia jalan di localhost 8080.
Nah, kita bisa akses localhost 8080/mahasiswa. Belum di-serve ya? Oh, oke. Benar, sorry. Belum di-serve. HTTP handle function log print. Tuh, thank you yang udah ngasih tahu belum disable. Nah, listen and serve di port 8080. Oke. Kita langsung jalanin lagi, go run titik. Server started. Kita coba cek. Oke, dapat ya datanya ya. Nah, jadi inilah bayangkan ini data ini adalah database. Kita ngakses sebuah ini API yang udah kita buat dengan method get. Ini dengan method get dengan routing /mahasiswa dan di mana dia akan mereturn data-data yang udah kita buat. Nah, di sini karena saya udah bikin tadi data front end-nya, kita bisa coba buka data front end-nya. Kalian tinggal pindah ke data front end-nya, terus ngelakuin npm install dan jangan lupa di sini perlu juga Node.js. Jadi kalau kalian udah ngelakuin instalasi, intinya bisa lihat di sini sih untuk readme-nya di folder front end-nya. Jadi kita bisa langsung ngelakuin serve-nya buat front end-nya. Host 3000. Oh, sorry. Ini karena tadi saya buatnya pakai users, jadi kita ubah ya root-nya jadi ke users dulu. Ini saya ubah ke users. Kita jalanin lagi, go run lagi. Terus kita lakuin lagi, kita coba cek. Nah, ini datanya kayaknya beda deh. Kita coba cek di front end-nya. Page, name, email, address. Oh, oke. Ini namanya variabelnya beda nih. Jadi perlu kita ubah jadi name. Ini jadi name. Ini alamat jadi address. Ini jadi email. Nah, sekarang kita coba lagi. Masih belum bisa juga. Kenapa? Karena kalau kita cek di sini, ini kan return-nya ID-nya gede, namanya gede, alamatnya gede, dan emailnya gede ya. Nah, sedangkan kalau di front end, itu dia pakainya namanya kecil, email kecil, address kecil. Nah, jadi ketika kita nge-return, ini kan kita udah digolang, udah kecipta nih hasil return-nya. Kita dari kontrak struct yang udah kita buat, kita bisa ngelakuin yang namanya supaya responnya tuh jadi huruf kecil dengan melakukan ini. JSON ID, terus JSON name, terus JSON address, terus JSON email. Jangan lupa setiap kita ngelakuin perubahan, kita harus matiin lagi server golangnya, terus kita jalanin lagi go run main.go. Nah, ketika udah dicek, kita coba lihat, pastiin dulu apakah resultnya udah sesuai. Ini jadi users, karena tadi dirubah endpoint-nya. Udah ini ya, ID, name, address, email. ID, name, email. Nah, kalau kita sekarang cek, kita refresh. Nah, udah muncul nih. Ini kita contoh aplikasi yang udah kita buat tadi gitu. Ada namanya Budi, ada Siti, Andi, dan hasilnya udah sesuai dengan API yang kita buat. Nah, sama kayak di tadi, si frontend itu cuma nerima aja. Dia ngakses ke sini, get user, terus udah deh. Dia bakal ngambilin list yang udah kita buat. Nah, sekarang kita udah cek nih, berarti get semua mahasiswa udah oke. Gimana buat ngepostnya? Berarti kita buat function baru. Function add mahasiswa. By the way, abaikan aja ya kalau ininya user, karena saya salah nih, ibaratnya yang di sini saya bikinnya pakainya users, kecuali ininya dirubah juga di front end-nya, kayak gitu. Ini coba kita pakai add user. Nah, sorry, add mahasiswa.
Oke, pertama kita ngebuat variabel dulu nama mahasiswa, terus kita bisa pakai ini, terus oke, harusnya udah nih. Nah, ini prosesnya apa aja sih di @mahasiswa? Jadi pertama dia akan melakukan decode terhadap payload yang udah dibuat, payload yang dikirimkan ke API atau dikirimkan ke API, terus nanti kan tadi kita udah ada ID nih, 1, 2, 3. Nah, kalau kecipta user baru, ID-nya harusnya beda dong. Berarti ID dari jumlah mahasiswa yang ada tadi ditambah 1, terus kita append ke dalam list mahasiswa ini. Kayak gitu. Nah, terus kita di sini kalau ini udah, kita bisa langsung bikin lagi nih satu case http method post, kita pakai add mahasiswa, selesai. Nah, kita bisa matiin. Oke, sorry, ini gue takutnya kecepatan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai add mahasiswa ini? Jadi add mahasiswa ini adalah endpoint yang kita buat untuk menambahkan data mahasiswa. Aman ya? Oke, jadi di sini. Saya mau nanya Kak, Oh sorry. ya, oke. Nah, ini dari tadi saya masih bingung yang fungsinya W sama R itu loh Pak, sampingnya get mahasiswa sama add mahasiswa itu apa ya? Sorry. Di bagian get mahasiswa sama add mahasiswa itu kan ada W sama R di function Oh main ya, itu loh Kak. Itu oke. fungsinya berapa itu Kak? W sama R itu. Oke, jadi Response Writer ini nih dia ngebalikin map yang akan disend oleh HTTP trailers. Gimana yang ngejelasinnya ya? Jadi kayak ini semacam write dan ini request. Kalau yang jelas ini kayak requestnya, ini writernya gitu. Jadi untuk mengirimkan melalui HTTP-nya Golang, jadi kita bisa buka aja Golang HTTP Golang. Nah, net HTTP di sini kita coba lihat lagi aja. Nah, ini kan ada response writer sama HTTP request. Jadi kita bisa coba cari tahu di sini. Nah, ini tuh dia kok error message handle function. Oke, jadi ini ibaratnya kayak semacam gimana ya bahasa jelasinnya ya? Response. Nah, itu betul. Betul. Jadi siapa namanya? Si W itu untuk mengirim respons, R itu untuk ngedapetin request yang dikirimkan. Jadi kayak misalnya gini deh, kan kalau bisa dilihat di sini responnya W ya. Gimana ya kejelasannya? Gini deh, coba saya run through dulu ya, langsung ke bikin API-nya. Jadi biar kita bisa ngelihat nih variabel nilai new mahasiswanya itu kan dari si R body kan, request yang nanti kita akan dikirim. Oke, betul kayak rect sama rest kalau di JavaScript itu. Saya agak bingung sih ngejelasinnya. Jadi kayak request sama respon kalau di JavaScript, tapi kalau di apa namanya Golang itu pakai response writer sama request. Nah, mungkin biar lebih enak gini deh. Kita coba buat suatu API-nya aja. Tapi perlu diketahui tadi kita bikin metodenya pertama post dengan /user. Pertama kita bikin 880 users dengan metode post. Nah, pastiin juga gorannya udah di-serve. Kita coba. Oh ya, goran titik itu sama kayak gomain titik karena dia akan mencari package main yang ada di dalamnya. Nah, lanjut kita play user. Oke, ini body-nya belum ada. Kita coba buat dulu. Pakai apa tadi namanya? Name. Katakanlah tadi Budi udah ada.
dadu, terus kita coba address-nya Jakarta, emailnya dadu@mail.com. Jangan lupa karena JSON dia perlu dikasih string. Coba kita cek. Oke. Nah, ini kan yang barusan saya lakukan, ini manggil API post @mahasiswa. Jadi ini users terus @mahasiswa dipanggil dengan metode post. Ini metodenya post. Terus kita coba dia bakal ngejalanin @mahasiswa. Di sini @mahasiswa. Nah, di sini adalah JSON new decoder. Jadi dia akan ngelihat data apa aja nih di sini. Jadi kan saya ngirimin nama address email dadu Jakarta dengan email dadu@mail. Nah, jadinya setelah udah didapetin data JSON-nya, maka dia akan ngenambahin datanya ke data new mahasiswa. Jadi gini, ini pertama variabel new mahasiswa kosong, terus saya tambahin ke datanya, saya kirim ke new mahasiswa, terus data list mahasiswa ini akan ditambahkan dengan new mahasiswa yang baru kita baca dari sini. Setelah itu list mahasiswanya setelah di-append jadi nambah baru dong. Nah, baru akan nge-return new mahasiswa. Nah, jadi kalau kita cek sekarang yang sebelumnya cuma 3 responnya, harusnya sekarang udah 4. Nah, udah ada 4. Terus front end-nya gimana? Tadi kan kita nginputnya lewat backend, bukan lewat front end. Harusnya sama, karena front end cuma menerima aja. Tadi kan kita udah jadi 4 ya, kita refresh, dia nambah jadi dadu. Gitu. Nah, nanti oke, ini kan saya nginputnya dari backend. Gimana kalau mau saya nginput dari front end? Nah, API inilah yang akan dipakai di front end gitu. Jadi nanti front end tinggal kasih domainnya apa, terus payloadnya apa aja. Nah, nanti dia ngelakuin panggilan ke endpoint ini, maka listnya akan nambah. Coba kita tambahin lagi, nah, namanya echo, terus alamatnya Bandung. Terus kita bikin lagi echo@mail.com. Kita coba tambahkan, katakan asumsinya ini data dikirim dari front end ya, ceter. Terus kita refresh, dia nambah lagi, namanya jadi echo. Nah, itu sih buat endpoint postnya. Sampai sini. Nangkep nggak? Sampai sini. Oke. Dan ini kalau itu masuk ke fundamentalnya ini sih. Jadi ada pointer, itu masuk ke operator Sigo-nya. Jadi dia nggak bisa, beda sama JavaScript. Kalau JavaScript itu dia bisa langsung di-assign ke variabel, tapi kalau di Golang dia butuh done. Mungkin untuk lebih detailnya bisa nanti explore di Golang fundamentalnya ya. Atau abis ini kita lanjut lagi gitu. Oke, ini udah jam segini. Saya lanjutin dulu ke CRUD dulu. Sekarang kita udah oke untuk postnya, kita bikin lagi untuk update-nya. Update mahasiswa. Oke, sebentar. Nah, pertama dia harus ngebaca string-nya. Ini agak lama sih. Coba str query get ID. Ini tujuannya apa? Karena tadi kan udah kita dapetin datanya ya. Masing-masing data ini wajib memiliki satu identifier yang unik. Dalam hal ini ada Budi, ada ID 1, 2, 3, 4. Nanti ketika kalian udah menerapkan database, nggak boleh tuh ada ID yang sama. Jadi misalnya ada katakan lagi nih, saya bikin lagi dadu post. Nah, di sini
namanya kan bisa sama ya, tapi ID-nya wajib beda karena itu adalah penanda bahwa si siapa namanya data ke-6 ini adalah ID si 6 gitu. Itu sih nanti kalau kalian udah pakai database pasti belajar juga yang namanya perlu unique identifier untuk mendatakan data-data tersebut sendiri gitu. Jadi bisa jadi kan kayak ini ada namanya sama, alamatnya sama, tapi ID-nya tetap harus beda gitu. Nah, yang saya lakukan di update mahasiswa, saya perlu manggil nih ID-nya. Kenapa? Karena ketika saya mau ngelakuin update, nggak bisa dong saya ngasal aja. Misalnya saya ambil Budi, ternyata di bawah ada yang namanya Budi, atau enggak Eko deh. Saya mau Eko. Eko yang mana nih? Data yang kelima apa keenam? Nah, makanya itu butuh nembakin ID untuk ngelakuin si update-nya. Nah, jadi di sini saya ngambil ID, ini pakai apa namanya? Query ID. Jadi semacam kalau pernah dengar query param, dia pakai query param. Terus ketika saya udah bikin variabel ID stringnya, saya bikin ID-nya jadi integer. Nah, terus ini oke. Ini adalah validasi kalau ID-nya Oke, kalau ID-nya nggak ada atau kurang dari kosong, ini karena dia manggil paket FMT yang tadi kayak echo, kita coba import dulu. Jadi setiap kita ngelakuin tuh ada package-package yang perlu diimport dulu. Nah, kebetulan si scanf ini punyanya package-nya si FMT, jadi kita harus import dulu. Terus ketika kita udah dapat, kita ngelakuin update dated mahasiswa yang isinya mahasiswa. Oke, terus sampai sini kita udah ngelakuin update, ngebaca dulu dari payload yang udah dikirimin. Terus kalau udah, kita bisa ngelakuin updated mahasiswa. Tadi apa sih? Variable update mahasiswa, sorry. .s.id update mahasiswa. Aduh, coba paste aja. .id sama dengan ID. Jadi ketika kita udah dapat payloadnya, kita ngambil ID yang udah didaftarin. Jadi kita bikin sama dengan ID-nya. Terus kita ngelakuin looping. Ini kenapa perlu explore juga buat apa namanya? Ini mahasiswa aja. Oke. If mahasiswa, oh ini kurang. Oke. Nah, jadi kita akan looping karena ini saya bukan pakai database, jadi langsung pakai data dummy aja. Jadi dari range mahasiswa, terus ketika ID-nya sama, list mahasiswa ini kita ganti jadi updated mahasiswa yang datanya udah kita simpan tadi di sini. Terus kita reset header, JSON, terus new encoder dan updated mahasiswa. Oke, buat jangan lupa kalau udah diituin kita perlu jalanin lagi si Go-nya. Terus kita coba lakuin namanya localhost 8080/users dengan metode yang udah diganti menjadi put. Oh ya, jangan kita juga belum kita lupa kita belum ngeganti si siapa namanya endpoint-nya karena kalau endpoint update itu kita perlu dapetin param ID-nya. Jadi nanti dia bakal misalnya /1/2 yang mana ngerepresentasiin ID di sini. Nah, coba kita lanjut. Kita bikin baru handle function handle func. Oke, ini gue ganti aja karena di bakalan pakai param. Ditutup. Udah. Terus kita bikin switch lagi metode untuk ketika metodenya put kita update mahasiswa. Terus update mahasiswa kita pakai update mahasiswa dulu deh sebentar.
Itu yang salah nih. Switch R method. Yes. Oke. Dah. Kita coba jalanin lagi aplikasi golangnya. Ini kita bisa bikin, jangan perlu diingat lagi bahwa ID-nya bakal balik lagi ke 3 karena kita nggak nyimpen di database, karena kita masih pakai data di sini gitu. Nah, kita lanjut kalau misalnya kita update katakanlah saya mau ngupdate ID nomor 3. Jadi kita tambahin ID nomor 3 di sini, dan jangan lupa bodinya juga di copy. Nah, ini saya ganti katakanlah update dengan lokasi update. Ketika saya lakuin send, invalid ID, berarti ID-nya belum kedaftar. Kita coba kalau ada error kita cek. Update mahasiswa, url.query get ID, sebentar. Oh, oke. Berarti ID stringnya tuh harus kita ganti pakai ini, karena dia nggak bisa langsung ngedapetin ID, tapi kita harus dapetin, kita parsing dari usersnya terus langsung ganti jadi supaya dapat ID-nya. Coba kita ganti lagi. Coba update 3. Oke. Di sini kita udah update 3, yang mana tadi yang ID ketiganya Andi itu harusnya udah jadi ganti, jadi update. Nah, front-end-nya gimana? Pas kita udah update, ketika kita refresh, dia balik lagi, Budi, Siti jadi update. Nah, itu untuk update-nya. Lanjut mungkin kita ke terakhir, karena udah waktunya juga udah lumayan. Delete mahasiswa. Oke, delete mahasiswa. Bentar. Oke, coba saya cek dulu. Pertama dia ngambil dari ID, oke, dari stringnya sama kayak tadi. Terus dia akan nge-scan datanya ID, oke, mahasiswa, oke. Kita coba lanjut. Ini agak saya percepat ya, nanti mungkin habis ini kita bisa diskusi di luar sini. 8080, terus ini ada delete. Oke, katakan jangan lupa diganti. Jadi ID ini untuk merepresentasi mana yang mau kita delete. Katakanlah saya mau delete CCT nomor 2. Berarti saya tambahin endpoint-nya di 2 dengan query string 2. Oke, saya delete. Oh, metodenya belum ditambahin. Oke, jadi kita tambahin dulu metodenya. Di sini lupa metodenya belum tambah. HTTP method delete mahasiswa. Oke, jangan lupa diulang lagi jalanin. Nah, kita udah buat, langsung kita cek dulu apakah listnya masih sama 3. Oke, listnya masih sama 3. Terus kita langsung delete CCT dengan ID 2. Kok not found? Lokal. Oh, sorry, jangan lupa kita pakai /user. /usernya belum ditambahin. Jadi ini pentingnya juga koordinasi sama front end nanti, kayak supaya hal-hal kayak gini nggak kejadian. Jadi dokumentasinya yang udah dibuat sama backend harus kita kasih ke front end. Kita coba lagi, delete 2. Oke, ini ada respon 1. Kita cek 1, 2, 3. Sekarang kita hit untuk get. Oke, jadi CCT barusan aja kita delete, sisanya tinggal Budi sama Andi. Kalau kita cek, harusnya CCT juga udah ke delete. Nah, itu sih untuk CRUD dengan menggolang tanpa ini, dengan catatan ini kita masih pakai package bawana golang ya. Jadi kalau nanti di dunia kerja mungkin ada yang pernah dengar namanya GORM atau Echo. Nah, ini lebih enak lagi buat nanti kita pertama assign routingnya, terus assign response dan
request dan responnya, kayak gitu-gitu. Nah, gitu sih untuk Groot-nya. Mungkin, sampai sini, eee, ada pertanyaan, by the way, nanti kabarnya kalau misalnya udah overtime ya. Ah, oke, itu aja sih untuk, apa namanya, menjalankan project gue sederhananya. Tadi juga udah diimplementasi di back end. Jadi dan again, ini masih yang, bawaan Go dan nggak disaranin sih untuk, kalau udah pakai production level, disaranin mending pakai framework. Karena kalau nggak salah ya, setahu saya package bawaan Golang ini udah nggak dipakai lagi, gitu. Jadi dan banyak banget, user, software engineer yang pakainya antara GORM, Echo, atau Gin, dan lain-lain, gitu. Oke, gitu mungkin. Gak ada cara agar data mahasiswa juga bisa menampilkan data gambar atau juga bisa video mahasiswanya. Oke, jadi di sini ada, eee, perlu kita, buat suatu service yang mana nanti kalau kalian nih cek nih, misalnya kita search Google nih, contohnya mungkin saya cek mobil, kita bentuk gambar. Nah, bentuk gambarnya ini sebenarnya, kita bisa copy address si ininya, copy image address di sini. Nah, jadi dia tuh bentuknya tuh bukan bentuk berupa file lagi, tapi udah berupa, link URL. Nah, jadi pas kita klik, dia langsung munculkan image ya. Jadi kalau buat untuk masalah file, biasanya tuh dia disimpan di suatu bucket secara, eee, filenya disimpan di suatu bucket, yang mana nanti kita cuma dapat string-nya. Jadi untuk mengakses, file-file string ini, tinggal dilempar aja. Contohnya kalau kita pakai Tokopedia nih, kita coba inspect. Nah, kelihatan nggak nih, image-nya itu bukan filenya, dia cuma HTTPS image Tokopedia, terus ini bisa kita buka. Nah, dia bentuknya kayak gini. Nah, jadi ibaratnya, data yang disimpan itu, udah bukan lagi filenya, tapi melainkan URL string-nya ini, gitu. Oke, masih ada waktu nggak, Mbak? Apa udah habis? Teman-teman, maaf ya Oh waktunya sudah ya, oke. habis. Oke, mungkin, karena nanti, habis ini kita bisa diskusi lagi, kurang lebih gitu, kalau ada salah mohon maaf. Thank you semua. Ya, thank you Oke, Kak, terima thank kasih. you Kak Lukman untuk sharingnya nih. Maaf ya teman-teman, waktunya terbatas. Jadi kita belajar sama Kak Lukmannya mungkin eh, sampai jam segini dulu nih. Nanti kita lanjut lagi di event Hacktivate lainnya, mungkin bersama Kak Lukman juga gitu ya. Mungkin Kak Lukman boleh nih Kak share screen-nya di offin dulu nih mungkin. Di gimana? Off apa? Di stop share screen-nya mungkin. Oh, Eh, teaser ya, sorry sorry sorry. eh, eh. Oke. Oke, thank you Kak Lukman. Sekali lagi terima kasih Kak Lukman untuk sharingnya. Dan mungkin kalau teman-teman nih tadi penasaran gitu ya, di Hacktivate diajarin gak sih apa yang tadi Kak Lukman kasih tahu gitu. Itu tenang aja teman-teman karena kebetulan Kak Lukman juga alumni Hacktivate dan sudah pasti materi-materi yang tadi akan ada di materinya pembelajaran Hacktivate. Jadi kalau teman-teman berkenan atau ingin join di bootcamp Hacktivate, nanti teman-teman akan mendapatkan materi-materi tersebut gitu. Nah, di sini teman-teman cukup aktif ya aku lihat di kolom chat. Jadi sangat-sangat seru banget sebenarnya eventnya. Cuma mohon maaf banget karena waktunya terbatas gitu ya. Nah, tadi aku udah ingatkan juga ke teman-teman bahwa hari ini kita akan ada 4 peserta teraktif yang akan mendapatkan free course Udemy by Hacktivate. Jadi sampai akhir nanti harus tetap aktif ya. Nah, oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya aja karena ini juga sudah malam ya. Takutnya teman-teman juga sudah mulai lelah. Mungkin kita masuk ke sesinya Kamega lagi. Halo Kamega, apakah sudah terdengar?
Halo, siap dong. Oke, mungkin boleh dilanjut Kak sesinya. Kepada Kak Mega aku persilakan. Oke, seru ya hari ini. Aku seru banget tadi liatin teman-teman sangat antusias untuk bersama dengan Kak Lukman belajar. Kayak nggak nyangka, padahal belajar malam, tapi kayak masih pada semangat banget sampai banyak pertanyaan yang nanti pertanyaannya belum terjawab sama Kak Lukman. Jangan sedih ya, nanti ke depannya kalau kita ada event-event lain teman-teman bisa ikut lagi, atau kalau mau lebih lebih banyak belajar soal back end Golang itu teman-teman bisa ikut bootcampnya Activate. Mumpung ada beasiswa yang tadi aku sempat bilang di awal, yang aku spill sedikit. Kita lagi ada beasiswa 30%, 50%, bahkan sampai 100% buat teman-teman yang nilainya excellent. Nanti aku akan kasih tahu, aku akan spill caranya ya. Nah, pertama buat teman-teman di sini kan sebagian udah ada yang kenal Activate, sebagian ada yang belum gitu ya. Nah, aku pengen kasih tahu ke teman-teman Activate itu sebenarnya apa sih Mbak Mega? Sekolah ya, kampus ya gitu ya. Nah, jadi Activate itu memang basically kita instansi yang menyediakan pelatihan. Mostly untuk pelatihan yang kita sediakan adalah pelatihan IT gitu ya. Meskipun sekarang ada non IT-nya juga, misalnya digital marketing. Bedanya sama kampus apa? Bedanya kalau kampus itu kalian dapat degree, dapat dapat degree ya, kayak sarjana apa gitu ya. Nah, kalau misalnya di Hacktivate kalian itu setelah lulus dapat ijazah, bukan dapat degree tapi kita cariin teman-teman kerja, ada career service-nya gitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman sudah berkarir, teman-teman misalnya mau pursue untuk bisa dapat degree itu juga bisa. Tapi untuk bootcamp Golang yang akan kita bahas nanti, kalau teman-teman sekarang misalkan sambil kuliah, itu possible banget untuk dijalanin bersamaan karena kelasnya itu malam ya. Nah, kita itu perjalanannya udah cukup lama, jadi bukan bootcamp kemarin sore teman-teman, kita dari tahun 2016. By far udah ada sekitar 4.630 murid bootcamp, alumni ada 3.300 alumni yang sudah ditempatkan bekerja ada 2.200 dengan mitra perekrutan atau perusahaan yang siap merekrut teman-teman lulusan bootcamp, kurang lebih ada 1.040 mitra perekrutan dengan gaji rata-rata untuk entry levelnya di 8 juta rupiah, kenaikan gajinya 89,6%. Program bootcampnya kita ada 5, 2 full time bootcamp, 3-nya night bootcamp program. Dengan 2 kampus offline, ada di Pondok Indah sama di BSD. Aku nanti akan kasih lihat lagi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa programnya Hacktivate teman-teman untuk bootcamp. Bootcamp itu adalah pelatihan yang cukup intensif yang memang setelah lulus dapat sertifikat, nggak berhenti sampai di situ tapi kita bantu kalian sampai dapat kerja gitu ya. Ada 2 jenis. Di sebelah kiri ada 2 tuh full time bootcamp, itu adalah bootcamp yang memang intensitas belajarnya durasi day to day-nya cukup panjang. Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Nah, kalau kalian berkegiatan, misal lagi sambil kerja tapi pengen upskill, pengen switch karir, atau lagi kuliah tapi pengen upskill, kalian bisa ambil night bootcamp program. Salah satunya di night bootcamp program itu ada kelas back end Golang yang hari ini kita bahas bareng sama Kak Lukman. Nah, kebetulan Kak Lukman juga alumni dari program back end Golang ini gitu ya. Jadi kalau kalian mau kayak Kak Lukman bisa join ke bootcampnya. Mumpung lagi ada beasiswa yang nanti aku akan kasih tahu teman-teman di akhir ya. Nah, selain bootcamp kita juga ada certification. Jadi buat teman-teman yang memang sudah berkarir, terus dari kantornya butuh certification, misalnya kalian project manager butuh certification project management by PMI, kita juga menyediakan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Teman-teman bisa reach out aja Kak Feni atau kakak-kakak yang ada di grup, nanti kita akan tim admisi kita akan menjelaskan kepada teman-teman gitu ya. Terus juga kalau dari teman-teman ada mau penetration testing untuk cyber security, itu juga kita ada ya. Jadi apapun teman-teman kebutuhannya bisa di-share aja. Nanti mungkin kita akan share juga offernya dari kita itu seperti apa. Nah, ini untuk kurikulum di program Back end Golang, teman-teman. Kita jadi kalau misalnya di sini ada yang wondering, Kak, tapi aku baru pengen upskill nih. Aku pengen switch career nih. Aku nggak punya basic kayak Kak Lukman, gimana?
teman-teman tenang aja, 60% dari lulusannya Hactivate itu adalah dari non-IT. Bahkan kita akan ajarin semuanya itu di bulan pertama, kita akan ajarin fundamentalnya. Jadi untuk pembelajarannya sendiri hierarchical sebenarnya, jadi nggak langsung ke advance. Meskipun nanti di akhir levelnya itu advance, tapi kita dari awal beginner to talent ready seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau kalian nggak punya background, untuk program bootcamp Hactivate itu sifatnya beginner friendly gitu ya. Nah, ini adalah beberapa top position yang biasanya diambil sama lulusan-lulusan Hactivate, tergantung dari program apa yang teman-teman ambil. Karena kan untuk portofolionya disesuaikan ya. Jadi untuk kurikulum yang kita punya itu sifatnya project based kurikulum, yang mana ketika lulus kalian nggak cuma akan dapat sertifikat, tapi akan punya banyak portofolio dari project-project kalian yang bisa di acquire, yang bisa diklaim gitu. Jadi nggak tangan kosong nanti datang ke recruiter ya. Di samping itu kalian nggak datang sendirian ke recruiter, tapi juga akan dibantu sama tim karir. Jadi nanti kalian akan punya career coach. Jadi meskipun kelasnya udah selesai, kalian akan tetap punya kelas online yang berjalan bersama tim karir, yang mana tim karir akan merekomendasikan profil kalian ke hiring partner. Kemudian tim karir juga akan bantuin kalian mock-up interview, bikinin kalian CV yang ATS friendly, sampai nge-grooming LinkedIn-nya kalian. Seperti itu. Jadi kita nggak lepas kalian begitu aja ketika kalian sudah lulus dari bootcamp Hactivate. Kalau kuliah kan setelah dapat ijazah cari kerjanya sendiri ya. Nah kalau di Hactivate enggak. Kita bantu teman-teman sampai teman-teman nanti dapat kerja. Seperti itu. Nah ini adalah beberapa mitra perekrutannya Hactivate. Tadi aku sempat beberapa kali mention kalau kita kerjasama juga sama beberapa hiring partner atau mitra perekrutan yang mana mereka siap merekrut teman-teman lulusan Hactivate. Kenapa Mbak? Kok bisa mereka mau ambil anak dari lulusan bootcamp? Karena hiring partner kami ini nggak cuman kita libatkan dalam proses rekrutmen aja basically, tapi mulai dari proses pembuatan kurikulum mereka juga dilibatkan gitu ya. Tadi cukup banyak kayak industrinya juga. Terus tadi kan biaya kursus juga jadi salah satu konsiderasinya teman-teman kalau mau ikut bootcamp, bener ya. Nah, teman-teman gak usah khawatir, kita punya banyak pilihan metode pembayaran. Ada upfront payment atau reguler, pembayaran langsung lunas, bisa pakai bank transfer atau kartu kredit. Nah, ini ada namanya income share agreement atau ISA yang paling laris untuk full time bootcamp only. Ini teman-teman bisa bayar tahap 1 aja, terus sisanya itu teman-teman bayar nanti ketika sudah bekerja. Cuman memang secara kualifikasi karena tadi peminatnya banyak banget ya. Jadi ketika daftar teman-teman wajib last education itu ada 3 IT atau S1 semua jurusan. Terus kalau misalnya aku lulusan yang bukan itu Mbak, aku nggak bisa dong cicil. Bisa. Kita punya financial partner yang bekerja sama yang mengakomodir cicilan 0% dan study no pay letter. Ini bisa cicilan sampai 16 bulan, di mana di 4 bulan pertama cicilannya ringan. Nggak sampai 500.000 paling besar gitu ya. Nah, ini janji aku yang pengen aku tepati teman-teman. Kita lagi buka beasiswa Night Bootcamp untuk back end Golang, digital marketing, dan juga comprehensive data analytics untuk Night Bootcamp only. Jadi buat teman-teman yang saat ini nggak punya kegiatan atau lagi berkegiatan di siang hari, malamnya pengen upskilling, mumpung kita lagi buka scholarship, kita jarang banget buka scholarship, nothing tulus juga, teman-teman tinggal daftar, terus nanti ikutin tesnya. Kalau misalkan siapa tahu nilainya eligible untuk 100%, teman-teman tinggal belajar bootcamp tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Atau kalau 50% masih sangat oke banget karena teman-teman cukup bayar setengahnya untuk belajar sampai lulus, sampai dapat layanan karir gitu ya. 30% juga masih oke banget. Teman-teman dapat subsidi pendidikan sebesar 30%, which is lumayan besar untuk teman-teman dapat benefit yang sama sampai nanti dapat career service juga, nggak kita beda-bedain ya. Nah, aku bisa kasih untuk teman-teman mau coba peruntungan, aku kasih teman-teman waktu untuk nge-scan ya, silahkan. Sekali lagi mungkin aku remind kalau kita nggak buka scholarship sepanjang waktu, scholarship ini seasonal. Kebetulan kita lagi buka scholarship, jadi teman-teman boleh silahkan aku kasih waktu untuk bisa scan ya. Nothing tulus, kalian cuma tes, nggak ada biaya apapun, registrasi aja.
Kemudian nanti teman-teman akan bisa berkesempatan dapat skema 30%, 50% atau even 100% gitu. Aku kasih teman-teman waktu untuk bisa teman-teman nge-scan ya. Silakan. Oke. Nah, selain itu kita punya yang gratisan-gratisan lagi. Kita ada 1 jam belajar dari Hacktivate. Teman-teman bisa tinggal scan aja. Setelah itu teman-teman bisa belajar selama 1 jam gratis kayak tadi ya, kayak sama Kak Lukman. Tapi dengan instruktur Hacktivate langsung ya. Yang mau buruan, teman-teman bisa langsung scan aja barcode-nya. Silakan, kita nggak kasih waktu banyak karena diburu-buru waktu. Silakan ya, boleh di-scan. Nah, next event kita lagi ada ya open house teman-teman, open house. Teman-teman kalau mau daftar, teman-teman bisa daftar aja. Early bird price-nya itu di Rp20.000 ya. Tuh dapat tiket masuk ke seluruh sesi, terus ada merchandise Hacktivate, ada 1 kali free online course seharga Rp400.000 juga. Teman-teman bisa dengan cuma-cuma. Kalau kalian masukin kode voucher H8 community, kalian akan dapat diskon 50%. Kan oke banget. Jadi difoto dulu aja silakan atau di-scan. Nanti kita akan ketemu secara offline di kampus Hacktivate Pondok Indah. Ada Kak Teddy. Tadi kalau aku nggak salah ada fansnya Kak Teddy kan ya di sini. Jadi nanti ketemu sama Kak Teddy langsung di kampus Hacktivate. Ada juga kakak yang dari Telkom. Tadi ada yang cari instruktur dari Telkom. Nanti kita bisa datengin juga. Jadi daftar sekarang, masukin H8 community ya. Oke. Kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan ya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Kak mau tanya. Saya mau tanya. Silahkan, jangan malu-malu. Mumpung kita masih sama-sama di sini. Kak, permisi, saya mau tanya. Halo. Halo, boleh-boleh dengan kakak siapa? Dengan Kak Dennis James. Kak Denis. Ada yang bisa aku bantu Kak Denis? Oh iya. Tadi saya masih pengen bertanya mengenai yang kalau nggak salah tadi ada yang bayar nanti belajar sekarang ya kalau nggak salah. Tadi apa SNPL itu ya Bisa tadi ya, income Naupel. share agreement. Nah iya Kak boleh dijelaskan. Jadi gini itu tadi kalau nggak salah kita itu bisa belajar dulu, belajar bayarnya itu nanti setelah kerja ya. Betul, betul. Nah terus tadi Aku 4 bulan pertama kita bayarnya di bawah 500, lalu nyicil setelah 4 bulannya itu sesuai perjanjian dengan apa ya? Sorry. Oke, aku bantu jelaskan ulang ya. Jadi kalau untuk yang ISA atau perjanjian bagi hasil income share agreement itu cicilannya langsung dari teman-teman ke Hacktivate. Jadi teman-teman cukup bayar 5 juta rupiah untuk tahap 1, sisanya itu dibayarkan nanti ketika sudah bekerja. Tapi memang ada beberapa kualifikasi yang perlu teman-teman penuhi kriteria gitu ya di awal. Nah, itu nanti bisa teman-teman chat aja ya di grup supaya kita bisa kasih kualifikasi lengkapnya ya untuk teman-teman bisa ikut ISA. Dan sekali lagi ISA itu hanya tersedia untuk program full time bootcamp yaitu full stack JavaScript sama data science aja. Night bootcamp nggak bisa. Nah, kalau yang tadi ada biaya grace period, masa penundaan pembayaran selama 4 bulan cuman bayar kurang dari 500.000 itu adalah study now pay later yang mana berbeda dengan ISA, tapi secara kualifikasi itu nggak ada tuh kualifikasi kayak harus D3 IT atau S1 semua jurusan ketika lulus gitu ya. Ketika daftar di Hacktivate itu nggak ada. Tapi itu kita kerjasama sama financial partner, sama pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang mengakomodir itu adalah Dana Cita dan juga Edufund. Seperti itu. Jadi ada perbedaan nih ya, Kak Denis. Kalau ISA itu bayar cicilannya nanti ke Hacktivate langsung. Kalau untuk study no pay letter yang tadi 4 bulan bayarnya biaya grace period kurang dari 500.000, sisanya di 16 bulan sisanya gitu ya, itu
pakai SNPL atau study no pay letter yang mana kita pakai pihak ketiga, ada Danacita dan Edufund, seperti itu. Semoga terjawab ya. Paham Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Kalau kakak mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh nanti di grup akan dibantu share ya Kak Feni, boleh dibantu share nanti WA-nya admission, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa reach out aku lewat sana. Siap, Kak Mega. Siap. Ada lagi Ada lagi teman-teman? pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada yang mau tanya, gitu tesnya kapan Mbak Mega itu yang scholarship? Ada yang mau tanya gitu nggak? Kak, mau tanya Oke. Kak, boleh perkenalkan, nama saya Giper. Baik, Sebelumnya Giper. terima kasih untuk Hekti dan Kak Lukman juga udah menjelaskan tadi, jadi terinspirasi lah dengan karir switch-nya tadi ya. Saya malah yang orang IT lulusan 2019 malah nggak berkecimpung ke ini, padahal dulu suka banget programming sampai lupa ingat prima dasar ya. Jadi ini Kak mau tanya yang barusan ini ya tentang bootcamp-nya. Kalau yang malam itu apa tadi? Saya lupa. Yang kelas malam ya. Itu Kak, boleh dijelasin ulang nggak? Terima kasih. Oke, boleh. By the way, teman-teman, sinyalku apakah aman? Soalnya di sini koneksinya agak kurang baik. Bisa terdengar dengan jelas kah untuk suara aku aman ya? Jelas Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Farhan, Kak Giver juga ya tadi. Oke, tadi berarti yang ingin dijelaskan adalah yang night bootcamp program ya Kak, yang diikutin sama Kak Lukman gitu. Berarti ini cukup spesifik ke back end Golang gitu ya? Iya betul. Betul ya. Sorry tadi karena ketika kakak tanya sinyalku agak terganggu, jadi beberapa kalimat aku nggak bisa dengar. Tapi tadi maaf spesifiknya yang mau ditanyakan apakah tentang back end Golang? Yang naik malam bootcamp itu ya tadi saya kurang menyimak. Oh, Minta dijelaskan baik. tentang itu. Terima kasih. Boleh, sama-sama. Terima kasih Kak Giver pertanyaannya. Jadi tadi kan kita memang ada yang full time bootcamp, ada yang bootcamp malam, night bootcamp ya. Nah kalau full time bootcamp itu jam belajarnya lebih panjang. Basically perbedaannya apa Mbak Mega full time bootcamp sama night bootcamp? Kalau night bootcamp itu jam belajarnya lebih pendek dari jam 7 sampai jam 10. Makanya tadi aku bilang night bootcamp itu cocok buat diambil sama teman-teman yang sambil berkegiatan siangnya. Misalnya Kak Giver orang IT, tapi tidak berkecimpung tadi katanya di dunia IT gitu ya. Nah terus aku sekarang tapi udah kerja Mbak. Misalnya Kak Giver sekarang udah kerja. Tapi pingin balik nih ke IT, pengen switch career, cuman gak punya banyak portofolio. Jadi kayaknya pingin deh ikut bootcamp. Tapi aku gak mau Mbak Mega meninggalkan pekerjaan aku yang sekarang gitu ya. Nah itu menurutku cocok ambil night bootcamp karena waktunya rasa-rasanya nggak akan bentrok sama office hour lah ya gitu ya. Kalau full time bootcamp itu agak impossible untuk diambil bersamaan dengan kerja atau kuliah karena jam belajarnya jam 9 pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Nah kalau night bootcamp itu cocok banget buat diambil sama teman-teman yang memang pengen switch career gitu ya atau lagi kuliah tapi pengen curi start, aku pengen sambil kerja misalnya, itu cocok banget. Basically perbedaannya di sana Kak Giver. Tapi kalau dari benefit, as we know, kalau Hacktivate itu di bootcamp-nya punya benefit career service atau layanan bantuan pencarian kerja atau job connector. Basically di bootcamp juga ada. Jadi treatmentnya sama. Di akhir akan tetap dapat benefit itu Kak Giver. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik Kak, terima kasih sudah jelas. Sama-sama. Terima kasih kembali Kak Giver. Sama-sama. Oke, aku boleh ya jawab pertanyaan terakhir dari Kak Yoni. Untuk beasiswa bootcamp nanti online apa offline ya Kak? Karena untuk beasiswa bootcamp ini kita adakan nih untuk night bootcamp saja, which is ada back end Golang, digital marketing dan juga comprehensive data analytics. Untuk semua bootcamp malam, FYI itu semuanya online teman-teman. Jadi beasiswa bootcamp juga akan online. Tesnya pun akan online, kelasnya pun kalau dapat beasiswanya nanti akan online gitu ya.
Karena tadi secara background teman-teman yang ambil bootcamp malam itu kebanyakan sambil kerja gitu ya, yang mana kayaknya agak nggak memungkinkan ya mobilitasnya di Jakarta ini. Kampus kita kan di Jakarta ya untuk Activate, agak kurang memungkinkan mobilitasnya untuk dari kantor langsung ke kampus gitu. Maka kita bikin untuk semua night bootcamp itu kita online. Jadi kalau nanti teman-teman tesnya online, tadi kan ada tes scholarship yaitu online, terus akan belajarnya juga kalau dapat scholarship-nya, itu akan belajarnya full online sampai lulus. Gitu ya. Jadi harusnya sih nggak ada hambatan, apalagi buat teman-teman yang domisilinya di luar Jabodetabek gitu ya. Tetap bisa ikut. Siap, sama-sama Kak Yoni. Aduh seru banget Mbak Feni. Kayak ini antusias. Kayaknya pada penasaran sama hadiahnya Mbak Feni. Jadi, tapi thank you ya teman-teman atas semangatnya. Kita udah ada di penghujung acara ini sama aku. Sebelum aku kembalikan ke Kak Feni, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat antusiasnya. Sekali lagi kalau dari teman-teman tadi ada yang ketinggalan, Kak Mega kecepatan nge-show barcode buat aku pengen daftar dong offline open house buat datang ke kampus. Chat aja di grup, nanti kita kirim lagi di sana untuk teman-teman bisa daftar ya. Tadi kan ada kode voucher buat yang kalian datang ke event ini, kalian bisa dapat diskon 50%. Sekali lagi aku ingin berterima kasih dan aku mau memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tadi untuk kakak yang mau ada interview, semoga lolos interviewnya dapat, semoga sesuai dengan expected. Tadi yang abu-abu kelabu hatinya, semoga setelah sesi ini happy ya. Oke, aku kembalikan sesinya ke Kak Beni. Silakan Kak Beni. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Kak Mega. Maaf ya teman-teman karena waktunya terbatas nih. Jadi kita mungkin tanya-tanya sama Kak Meganya bisa melalui WhatsApp-nya Kak Mega. Boleh nanti di-share Kak Mega atau tenang aja, aku nanti di grup akan reminder melalui grup kayak link 1 jam belajarnya, link beasiswanya, ataupun link event open house yang nanti akan berada di tanggal 9 Agustus gitu. Jadi teman-teman jangan takut, aku nanti akan infoin lagi di grup mengenai link-link yang mungkin teman-teman berminat untuk join salah satunya gitu. Oke, tadi udah dijelasin sama Kak Mega juga ya kalau misalkan di Activate ada beasiswa. Jadi kalau misalkan teman-teman berkenan untuk mengikuti beasiswanya, boleh banget nanti join di link yang akan aku kasih di grup gitu. Nah, karena sudah semakin malam dan aku yakin teman-teman juga sudah capek dan mau istirahat, eh, mungkin aku ingin menepati janji aku terlebih dahulu, yaitu mengumumkan 4 peserta teraktif yang pada hari ini memenangkan challenge-nya, yaitu ada Kak Danis, Kak Fatih, Kak Salahuddin, dan Kak Giver. Nanti kakak-kakak boleh chat kakak admin atas nama Riri dan berikan nama, email, dan nomor HP teman-teman yang tadi menang ya. Nanti hadiahnya apa? Hadiahnya adalah free online course Udemy by Hacktivate. Nanti dikirimnya 14 hari kerja melalui email. Jadi teman-teman nggak boleh salah nomor email, nomor HP dan emailnya gitu. Oke, karena teman-teman juga mungkin udah capek ya, udah banyak kegiatan hari ini, dan juga mungkin belajar tadi sama Kak Lukman juga udah seru banget. Mungkin aku mau ngingetin jangan lupa absen untuk teman-teman yang hadir sampai hari ini. Nanti kita akan sampai hari ini sampai detik ini nanti kita akan memberikan sertifikat untuk teman-teman yang absen aja. Nah absennya jangan dikasih ke teman-teman yang ada di grup karena kalau yang nggak ikut mereka nggak bisa dapat sertifikat gitu. Oke. Karena sudah semakin malam, jangan lupa absen, jangan lupa nanti join beasiswanya, jangan lupa join 1 jam belajar, dan jangan lupa join open house Activate. Mungkin aku ucapkan terima kasih kepada Kak Lukman atas sharing sessionnya hari ini. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah stay sampai di akhir acara. Akhir kata aku Feni, pamit undur diri. Sampai berjumpa di event Hacktivate selanjutnya. Terima kasih semuanya.